Oke guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal melakukan praktek pembuatan database untuk melanjutkan kuliah aku. Biar afdol, kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Panda, NIM 205020185 dan Prodi Sistem Informasi dari Institut Teknologi dan Bisnis Depan. Oke, video kali ini saya akan melakukan praktek pembuatan database relasi atau bisa disebut tutorial. Langkah pertama yang akan saya buat dan tema saya adalah futsal booking, jadi seperti membooking lapangan futsal begitu guys. Yang pertama kita masuk ke SQL. Untuk membuatnya saya sudah menyiapkan kodenya di sini untuk mempercepat durasi agar video ini tidak terlalu lama dan kalian juga tidak akan bosan. Tapi tenang, aku akan tetap menjelaskan satu persatu, jadi nggak cuma copy paste doang. Oke, kita go. Jadi terlihat ada futsal booking ya guys. Maka kita tinggal membuat tabelnya, berarti database-nya sudah ada tapi masih kosong, belum ada tabelnya. Kita lanjut membuat tabel. Jadi kita masuk ke database-nya. Lanjut kita masuk ke database-nya ya. Kemana ini? Sini. Oke. Hilang guys. Cara masuk ke database-nya. Salah belum kena ini. Oke. Setelah itu kita go. Ini digunakan untuk memilih database yang akan digunakan sebelum membuat tabel ya. Setelah itu kita ke home lagi dan ke SQL lagi untuk membuat tabel pertama. Jadi nanti akan ada 10 tabel yang aku buat. Kita mulai dari tabel user. Untuk membuat tabel user ini ID user int 11 itu ya, dan ini auto increment primary key keterangannya, dan ini nama user varchar widthnya 50 keterangan not null, email data varchar width 50 keterangan not null, password varchar 50 not null. Itu data varchar width 12 keterangan not null juga kita. Oke, berhasil. Tabel pertama sudah ada guys. Kita lanjut ke
tabel kedua ini ya. Nah, kita kecil login lagi, kita SQL. Oke, aku sudah siapkan codingannya. Kita salin inti untuk yang tabel DRL. Lihat, biar tidak lama ya durasinya guys ya. Kita lakukan teruskan. Oh ya, yang tadi itu fungsinya untuk menyimpan data para pengguna aplikasi ya teman-teman. Kita lanjut yang operator nih. Untuk ID operator, ada ID operator, tipe datanya INT, widthnya 11, keterangannya auto increment dan dimiliki. Setelah itu ada ID user INT 11 not null dan nama operator varchar 50 not null. HP tipe data varchar 15 keterangan not null, alamat data varchar. Nah ini saya masih ada guys, cuman fungsinya kita langsung ke fungsinya aja ya, soalnya kan saya sudah jelaskan yang kalau sama ada yang baru-baru gitu. Oh yang ini baru, ini adalah foreign key atau FK. ID usernya itu FK, dia referensi dari ID user di tabel user. Oke, kita go. Oke, setelah user jadi ini user operator ini tuh fungsi sebagai digunakan untuk menyimpan data operator. Selanjutnya kita bikin tabel itu apa, lapangan ya, lapangan. Kita lihat catatan kita dulu ya, biar tidak terlalu lama ya guys ya. Nah, kita nah ini sama guys, kita tabel lapangan ini untuk membuat tabel lapangan, dan di ID ini ini para tipe datanya dan ini widthnya. ID lapangan sebagai primary key dan foreign key-nya ID operator, dia referensi dari operator dan tabel operator. Oke. Oh ya bentar lupa. Oke. Kita go. Salah. Nah, oke, berhasil, dan di sini sudah ada apa, tabel lapangan dan fungsinya ini digunakan untuk menyimpan data lapangannya ya. Kita lanjut skip. Kita lihat visual booking SQL, kita bikin tabel booking. Jadwal dulu guys, jadwal dulu ya, ternyata urutannya di tugas yang aku tulis itu ternyata jadwal dulu. Nah, sama guys, edit jadwal, tipe datanya INT, B11, tangannya increment, dan ini semua. Dan kalau tanggal ini tidak ada bitnya ya, sama jam mulai time ini juga tidak ada bitnya, selesainya juga tidak ada. Foreign key di lapangan, primary key di jadwal. Oke, berhasil, ada jadi jadwalnya guys. Ini berfungsi untuk digunakan menyimpan
jadwal para pengguna lapangannya yang sudah di sana. Oke, kita lanjut tabel berikutnya. Oke, SQL yang tadi saya bilang itu yaitu tabel booking. Oke, sama create tabel booking untuk membuat dan di sini keluar booking. ID user and datanya with 11 auto increment primary key, dia sebagai primary key. Sudah paham kan guys dari sini ya, sama aja sih sebenarnya, nah, nanti fungsinya aja aku jelasin yaitu perbedaannya. Dan ini ada dua FK guys, ID user sama ID jadwal, referensi dari user sama jadwal. Jadi kita go. Nah, di sini muncul booking ya guys ya. Setelah itu fungsinya menyimpan data pemesanan lapangan oleh para pengguna. Jadi yang sudah memesan nanti datanya bakal tersimpan di sini guys. Ya, coba SQL. Tabel metode pembayaran. Kayaknya pembayaran dulu, pembayaran. Ya, pembayaran dulu. Salah ternyata. Tak lupa official. Oke, kita tabel pembayaran. Sama yang T11 katanya untuk increment di sebagai primary key dan FK-nya itu adalah ID booking. Namanya ini. Oke, kita go. Nah, sudah ada pembayaran di sini. Dan fungsi sebagai untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap pesanan lapangan guys. Jadi informasi pembayarannya akan disimpan di sini. Kita ke home lagi, kita ke file booking, kita SQL. Nah, selanjutnya metode pembayaran. STRLC dan STRLV. Nah, di create tabel metode pembayaran, ada ID metode, ID operator, nama metode, deskripsi biaya admin. Sebenarnya INT, varchar, INT, bitnya 11, 100, deskripsi itu karena banyak nanti primary key. Ya, itu sebagai primary key, nya itu ID operator, referensi dari operator. Kasir dan metode pembayaran yang berfungsi sebagai untuk menyimpan jenis-jenis metode pembayarannya ya. Oke, lanjut tabel berikutnya. Yaitu tabel apa ya, lupa kayaknya fasilitas. Nah, iya benar, fasilitas ternyata. Oke, ingat ya, aku mengcopy ini menyiapkan agar durasinya tidak terlalu lama guys. Nah, ini ada fasilitas, ide operator, nama fasilitas, keterangan kondisi. Ya, kalian sudah tahu lagi, aku sudah menjelaskan biasa ini. Dan itu PK, FK-nya itu di operator, referensi dari operator. Oke, langsung saja kita go. Nah, sudah muncul di sini fasilitas dan fungsinya untuk menyimpan fasilitas yang tersedia pada lapangan futsal. Jadi fasilitas yang tersedia itu apa aja nanti ada di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut
lapangan fasilitas tabel berikutnya. Nah, bener. Nah, seperti biasa ini. Nah, baru di sini tuh tidak ada PK guys, tapi FK-nya 2. Kita go. Nah, udah guys. Tidak ada lapangan fasilitas. Tinggal satu lagi terakhir, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabel ke-10 yaitu tabel ulasan guys. Nah, aku belum jelaskan. Fungsi lapangan fasilitas ini merupakan tabel relasi yang menghubungkan tabel lapangan dengan tabel fasilitas. Ya. Oke, untuk ulasan di terakhir yang tabel ulasan ini. Tapi nggak bisa. Nah, bisa. Nah, oke. Nah, itu ulasan, user di lapangan, rating, komentar. Jadi nanti fungsinya ini itu untuk para pengguna bisa rating lapangan kita, bisa mengkomentar juga. Nah, berhasil di sini udah muncul pesan. Jadi ini tabel-tabelnya sudah muncul semua ya. Kita ke home lagi. Setelah itu guys, kita lihat ke pesan booking, kita ke struktur. Nah, ini masing-masing ada. Kita cek satu-satu nih. Nah, struktur. Nah, kalau sudah begini ini tidak ada. Kalau kita ngecek juga yang ini juga sama. Nah, ini jadi ini agak lama guys ya. Jadi maaf. Sudah semua ya. Intinya sudah semua kayaknya sepertinya. Oke, sekarang ke relasinya guys. Ke ini ya, bikin sign. Nah, yang suruhnya di sini ini prakteknya. Nah, ini biasanya kita akan buat seperti ini. Oke, mulai dari apa berarti ini? User guys, kita cari dulu yang besar. Nah ini. Oh gini ya, kita bawain dulu semua aja guys. Bawain dulu aja semua. Nah, ini. Setelah itu sampingnya ada operator. Oke, ini lagi ada lapangan.
Oke, bawahnya ada jadwal di sini. Nah, ini jadwal. Oke, bentar, kita pindah-pindah dulu yang lain. Nah, oke, selanjutnya tengah ada booking ini. Paskan guys ya. Nah, setelah itu pembayaran di sebelah sini. Nah, bawahnya ada metode pembayaran guys di sini. Lanjut ke fasilitas ini. Oke, itu lanjut ke lapangan fasilitas sini. Oke, dan ulasan terakhir. Bentar, kurang ke atas guys, biar pas ulasannya gak bisa soalnya. Nah, 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 udah guys. Dan ini masih berantakan ya, kita rubah dulu pakai ini. Nah, rapi. Sama gak guys? Nah, oke, sudah jadi. Misalnya seperti ini kira-kira. Oke, udah guys, mungkin sekian video dari aku. Jika ada salah kata atau salah tutorial tadi, mohon dimaafkan. Dan sebelum aku akhiri, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe guys. Dan dadah guys.